kue talam di rumah Bang Markum. Rumahnya di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya. Yang tidak menjawab salam saya mudah-mudahan pulangnya dicium kuntilanak. Makanya kalau tidak mau dicium kuntilanak, buat adik-adik semuanya sekali lagi jawab salam saya, Bang Markum ketiban sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya satu kata, mantap. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa udah selesai ya? I'm sorry my love. Pada malam yang indah ini, indah dan cerah, tidak ada kata-kata yang pantas kita ucapkan selain bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini, di pondok pesantren Miftahul Huda, di dalam rangka memperingati HUT proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia tambah jaya, tambah makmur, tambah adil. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat nikmat Allah saya bisa hadir ke sini, bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar Miftahul Huda dan warga yang ada di sekitar ini. Ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, kata tadi Kiai biasa melihat Ginanjar di layar televisi, sekarang bisa melihat langsung orangnya. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang baru pertama kali melihat wajah saya secara langsung, silakan mencicipi wajah saya. Alhamdulillah, ya. Ternyata dilihat waktu kalau lihat di TV tinggi besar, tapi ternyata aslinya kecil seperti ini. Mungkin TV-nya yang kegedean, TV-nya yang besar. Tapi walaupun Ginanjar kecil, selalu mensyukuri nikmat Allah. Kecil, tapi saya tidak pernah merasa besar sedikit pun. Makan soto Banjar campur sate kikil, makannya di Amerika. Biar Ginanjar orangnya kecil, tapi mantan pacarnya Agnes Monica. Anak kancil main di pasir, biar kecil banyak yang naksir. Tapi soal Agnes Monica, ya memang seperti itu. Jadi anak kancil main di pasir, di atas pasir ada gorila, yang naksir orang gila. Berarti ceritanya orang gila, lawan saya. Tapi memang benar, saya memang dulu pernah berhubungan dengan Agnes Monica. Sebentar tapi saya putusin. Nggak ada kecocokan. Setelah itu saya ganti dengan Nikita Willy. Nggak lama juga bisa juga saya. Setelah itu jadian sama Prilly. Tapi nggak lama juga, cuma seumur jagung. Akhirnya yang terakhir ya ada dengan Eli Sugigi. Ini yang paling lama. I'm sorry Nelo. Istri saya orang Cianjur, tapi orang gila kalau saya. Ya, saya nama aslinya adalah Ginanjar Suknana.
Ginanyar itu gini-gini rajin belajar. Belajar bersyukur, belajar bersabar, belajar menjadi orang soleh. Makanya saya sering bergaul dengan para kiai, para ustadz, diantaranya dengan Ustadz Samir alias Uje, Ustadz Jenggot Naga Muda. Tepuk tangan buat beliau. Supaya jadi tambah. Terima kasih Kiai. Sebelum saya lanjutkan, pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika alamtu wa ala rizqika tartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Langsung enak. Masih Ustaz. Pertama saya ucapkan lebih dahulu ya yang terhormat buat pimpinan pondok pesantren Miftahul Huda ya, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Helmi. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Silau Raja. Silau, pas kebetulan ada. Silau Maraja. Silau Maraja. Kepala Desa Silau Maraja, Kecamatan. Ini warga yang tidak pernah ingkar janji. Selalu setia kepada janjinya. Makanya Kecamatan setia janji. Alhamdulillah. Kabupaten Asahannya itu kepala desanya yang suaranya besar. Makanya jadi kepala desa. Kalau suaranya kecil nggak jadi kepala desa. Yaitu Bapak Haidir Butar beserta istri, mantan pacarnya Pak ya, juga beserta staf jajaran dan perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana desa kalian? Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak FM juga hadir di sini ya. Para yang mustika yang hadir pada malam hari ini, kita doakan Bapak Kepala Desa panjang umurnya, sehat badannya. Ibu, Bapak Ibu hadir Pak? Oh ini Pak, oh Ibu. Saya kira Ibu istrinya Pak Haidir. Nggak tahu nih istrinya Pak Kepala Desa. Ibu siapa namanya Bu? Laila Safrida Damanik. Oh Laila Safrida Damanik. Wah, tepuk tangan buat Bapak dan Ibu Kepala Desa dua-duanya hadir. Dan yang sama-sama kita hormati juga para kiai, para ustadz, para ustazah, kemudian para santriwan santriwati, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat, tukang kain dan tukang tomat, Pak Imin dan Pak Anat, yang sudah kawin maupun yang belum disunat. Siapa yang belum disunat? Saya sendiri. Udah Bu, anak-anak kecil kan banyaknya. Tadi saya pertama kali lihat aja langsung saya salamin anak-anak karena dia teman sekelas saya. Ada yang belum disunat itu rata-rata. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat ridho dari Allah SWT. Nanti Ustadz Samir, Ustadz Jenggot Naga Muda yang akan memberikan tausiahnya, kemudian juga maksud kedatangan kita ke sini nanti akan disampaikan oleh Kiai Haji Uje. Uje itu Ustadz Jenggot Naga Muda. Jadi nama populer, nama aslinya Ustadz Samir, nama populernya kalau tampil di TV yaitu Ustadz Jenggot Naga Muda. Beliau adalah suami dari istrinya, samping seorang kiai ustadz, pengajar ya, dan alhamdulillah dia lebih tinggi dari saya,
lebih jangkung dari Ginanjar, tetapi walaupun dia lebih jangkung, saya lebih pendek. Wajahnya lebih ganteng, boleh wajahnya lebih ganteng, tapi saya lebih jelek. Alhamdulillah, saya bersama-sama dengan Kiai Ustadz Jenggot Naga Muda ini Bu, di beberapa tempat beliau yang mengajak saya menemani beliau untuk melaksanakan safari dakwah. Ustadz Jenggot Naga, panggilan apa singkatannya Ujen. Kalau saya kan Ginanjar tadi ya, gini-gini rajin belajar. Belakangnya suk mana, masuk kemana-mana. Karena orangnya kecil, kemana saja masuk, ya kemana saja masuk karena kecil, masuk kemana-mana. Tapi saya katakan tadi, walaupun Ginanjar kecil, selalu mensyukuri nikmat Allah. Kata Allah, bersyukurlah kepadaku maka aku akan tambah nikmatku. Tetapi jika engkau tidak bersyukur, maka azabku sangat pedih. Makanya saya selalu bersyukur kepada Allah. Apapun yang terjadi, apapun yang Allah berikan, saya selalu bersyukur. Karena ciri orang yang bersyukur adalah dia selalu gembira. Ingat, ciri orang bersyukur wajahnya selalu happy, gembira, dan selalu tersenyum di bibirnya. Kata Rasulullah, senyum adalah sedekah. Senyum adalah sedekah, tabassum sedekah. Siapapun, kalau saya ketemu, saya pasti senyum. Jadi kata Rasulullah, senyum adalah sedekah. Saya sedekah setiap saat, setiap ketemu orang saya senyum. Jangankan ketemu orang, ketemu sapi juga saya senyum. Karena saya selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indahnya dan kebersamaan. Bersyukur kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Apa depannya tuh? Lagu opik Bu ya? Suara saya serak-serak bahasa ya Bu ya? Memang cocoknya jadi penyanyi rock, tapi rock sobek. Yang enak suara Bapak Haidir, suaranya bulat mantap ya. Ibu juga jatuh cinta dengan suara Bapak. Udah orangnya ganteng ya, murah senyum juga Bapak. Ibu juga murah senyum. Mudah-mudahan mereka berdua tambah sakinah mawaddah warahmah. Penuh cinta dan kasih sayang. Kalau ngasih nggak sayang-sayang. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu, para jamaah sekalian, para santriwan santriwati pondok pesantren Miftahul Huda, langsung saja saya panggil ya. Kalau beliau kan ustadz, kalau saya bukan ustadz, saya murtad. Maksudnya murid ustadz. Saya langsung saja panggil sahabat saya dan juga guru saya. Jatuh sendiri kok saya ya. Ya Bu, alhamdulillah Bu, ini hari ini dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan ya. Ya, dalam rangka memperingati Republik Indonesia, proklamasi HUT negara Republik Indonesia. Nanti kita dengarkan tausiah dari Kiai Haji Ustadz Jenggot Naga Muda. Shallallahu ala Muhammad. Kepada Ustadz Jenggot Naga Muda kami persilakan. Tepuk tangan tidak dilarang. Baik, kita mulai. Udah saya ngomong nih. Jangan dipotong-potong kalau saya ngomong. Sebab Bu, kadang-kadang orang tinggi diledekin sama orang pendek. Dia bilang begini, ente kiai dibilang tinggi gara-gara orang pendek. Karena ada orang pendek ente dibilang tinggi. Betul-betul. Betul. Ente kiai jadi orang ganteng gara-gara orang jelek. Makanya ente terima kasih sama orang Jelek. jelek. Betul. Nah begitu Ustaz kan ya.
orang pesek membantu orang mancung. Nggak mungkin disebut mancung kalau nggak ada orang pesek. Makanya jangan sombong yang mancung karena disebut mancung karena ada orang pesek. Ini saya mau salah. Oh iya. Saya bilang tadi jangan diselah-selah saya. Kenapa ente Jadi saya mulai nih. Saya apa kagak? Mulai. Mulai. Oke, baik. Bilangin ada Pak kepala desa namanya Pak Haidir Butar-Butar. Siapa namanya? Haidir Butar-Butar. Oh, butar-butar. Butar-Butar. Ini Butar-Butar. itu namanya muter-muter. Kalau alat musik yang dipetik namanya apa? Gitar. Oh, gitar. Maksudnya happy terus dengan beliau. Masya Allah. Oh, orang Batak kan jago-jago nyanyi. Iya betul. Iya. Ini kapan saya mulainya? I'm sorry my teacher, my friend, my Saro, and my Muna. Baik jamaah sekalian, saya akan mulai. Izin Kiai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada daun salam sama daun saga. Kurang cakep, kencengin lagi cakepnya. Cakep gitu ya. Bisa? Cakepnya lebih kencang lagi boleh. Cakep. Gitu. Oh ya, Bu, ya Bu ya. Suara ibu keras sekali, kencang sekali, tapi suara bapak-bapak nyaris tak terdengar. Ya Allah. Bapak, iya Pak ya, iya Pak ya. Suaranya kencang banget, ya begitu. Udah kayak jauh banget di hutan. Ustaz kenapa nyebut buah paya? Iya Pak ya. Iya paya, salah kan disebut apa? Kelapa sawit. Baik, jamaah sekalian ya. Jangan lupa cakep tadi. Cakep ya, jangan lupa ya. Ada daun salam sama daun saga. Yang jawab salam insya Allah masuk surga. Ada poncitang kena panas, insya Allah yang jawab salam utangnya lunas. Yang utang lunas kencang bener. Dia salaman romannya muka hutang semua. Itu baju kerudung sama lunas mana gitu. Masya Allah. Emang gini, Ustaz ya kan, kerudungnya kredit ya kan. Emang istri saya kredit kerudung, ibu-ibu di sini enggak beda. Enggak beda. Baik Bu, nggak mulai jadi emang orang kecil kadang-kadang ngeselin Bu emang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama aqidah وجعل القرآن إيمانا وحكمة وجعل إندونيسيا بلدة طيبة. Amin Bu, amin. Aminnya jangan dipaksa Bu, amin yang ikhlas. 1, 2, 3. Ini yang di belakang saya belum amin nih. 1, 2, 3. Ya Allah Bu, kayak ngajakin ribut menurut saya. وجعل إندونيسيا بلدة طيبة وجعل إندونيسيا بلدة طيبة وجعل إندونيسيا بلدة طيبة ورزقا واسعة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarramun
semuanya yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak pernah mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semuanya. Bil khusus yang kami hormati guru kami, orang tua kami, yaitu pimpinan Ma'had Miftahul Huda, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Helmi. Kita doakan mata'adallah bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih fi daraini amin ya rabbal. Kita doakan beliau diberikan kesehatan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membimbing kita bahagia dunia dan bahagia akhirat. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan bertambah rezekinya, amin. Bertambah tambah istrinya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gak boleh gitu. Ini malam barokah ya. Kenapa ente ngomong begitu di depan, di belakang aja? Tidak ada. Ini tinggal di mana? Kecamatan Setiajani. Setiajani. Selalu setia sama istri. Kita doakan keberkahan terus melimpahi kehidupan beliau. Amin ya Rabbal. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah dan seluruhnya para orang-orang tua kami, terkhusus adalah Bapak Kepala Desa kita, Masya Allah. Ibu jamaah sekalian, kita luar biasa punya kepala desa yang soleh, istrinya juga solehah luar biasa. Biasanya kalau bapaknya hadir, ibunya tak hadir. Biasanya ibunya tak hadir, bapaknya tak hadir. Tapi alhamdulillah kepala desa kita bapaknya hadir, ibunya juga hadir. Takbir. Mantap kepala desa. Luar biasa. Saya di kampung saya, kepala desa susah hadir ke pengajian. Tapi kalau ke dangdutan saya hadir. Di sini hadirnya ke pengajian, maka saya katakan kepala desa ini dinyatakan sebagai orang yang soleh, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal. Mantap, mantap. Mudah-mudahan beliau nyumbangnya banyak buat pesantren. Ini rasa-rasanya kobongnya kurang banyak Kiai. Gimana Kiai kalau kobongnya kita bangun 7 lantai, gimana Kiai? Kita berdoa kepada Allah Kiai, kita minta sama Allah, tapi di samping Pak Kepala Desa. Akan doa pengen diijabah ada wasilahnya, betul apa betul? Kita wasilahnya kerja, usaha, tapi doanya kepada siapa? Kita minta sama Allah, ya Allah bangunkan kobong buat santri-santri kami ya Allah. Jangan ada kobong yang bolong lagi atapnya ya Allah, kehujanan, kegerisan, gak enak ya Allah. Pengen kami dibikinin kobong yang paling bagus ya Allah. Kepala desa dengar, ya Allah Kiai doanya begitu, besok saya bawain duit 1 tas. Ya mana santrinya banget ini. Masya Allah. Diusahakan oleh Bapak Kepala Desa ke atasan kemana-mana ya, dicarikan. Makanya Bu, jemaah sekalian, kemajuan satu bangsa itu ditopang oleh 2 minimal. 1 pemimpinnya, kedua ulamanya. Ulamanya ada kiai, insya Allah umaranya ada Pak Kepala Desa. Kalau 2 orang ini bersinergi, insya Allah Miftahul Huda akan menjadi pesantren yang terbaik senasional. Takbir. Amin. Nggak ada lagi nih, ada tanah ini semuanya kondok semua nanti insya Allah, amin. Sehingga bayangkan kalau hujan lebat kayak acara kayak gitu. Masya Allah, blok ya Bu ya, kotor ya Bu ya. Kira-kira kalau hujan lebat kotor ibu ngaji begini datang apa kagak? Datang terus, datang terus. Saya percaya sama orang sini soleh dan solehah. Takbir. Luar biasa. Kalau di kampung saya hujan gerimis sedikit, bukan orang yang keluar, tangan yang keluar.
tangannya yang kuat. Kalau hujan dikit mau ngaji, tangannya kuat. Ya gerimis mau pengajian, nggak angkat hujan, mudah-mudahan hujannya reda. Hujannya gede bisa, pakai jadi tuh dia. Di sini enggak ya Ustaz? Giran dangdutan, itu kan yang nyanyi dangdutan serba enak semua, apalagi penyanyinya pakai rok segini nih. Segini, naik nih, segini bu roknya, ya Allah. Makanya ada lagu dangdut apa katanya, buka dikit, gak hafal dia nih. Penonton setia dia nih. Apalagi kalau misalkan ibu-ibu nyanyinya begini, lagu dangdut. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Urusannya gimana tuh? Urusannya? Ini gue ceramah bukan nyanyi. Apa tanggung tadi Bu ya? Tanggung terusannya apaan tadi? Mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati, jadi aku harus asik. Ulangi lagi yang kompak. Ini nih korbannya ini Bu nih. 1, 2, 3. Jadi aku harus, masa sih aku diam saja, atau memang kau tunggu jatuh ke, kau anggap diriku bagai ranting yang kering. Memang bagus juga suara kita. Kalau bisa juga karena Bapak mutar-mutar ini. Baru jadi 1 lagu gimana penyanyi dangdut 10 lagu betul-betul dari panggung. Kuat nafasnya. Bukan jamaah, kalau nyanyi sama ngaji, saya mendingan ngaji berjuzut. Kalau ngaji kuburan aman, nyaman. Kenapa? Pahala yang kita kejar. Dangdut apa yang dapat pahalanya dari dangdutan? Bener bu? Maka yang mendingan mana? Datang ke dangdutan apa pengajian? Pengajian apa dangdutan? Orang sini soleh dan soleha. Ada yang belakang teriak dua-duanya supaya seimbang, balancing and scoring Bu ya. Alhamdulillah, jelas ya. Jelas ya. Jelas. Jadi kalau pengajian itu datang kapanpun, bagaimanapun keadaannya. Jadi artinya baik hiburan maupun pengajian harus sama-sama di bela-belain tadi. Betul. Ya. Ayah Bu, kita bersyukur pada Allah dengan ucapin kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Oh iya tadi 85% ibu-ibu loh kata Bapak Kepala Desa ya. Betul. Iya tandanya. Luar biasa, itu tandanya Bu, kalau banyak perempuan, laki-laki sedikit, laki-laki itu akan menguasai 1/3 perempuan. Betul Bu, betul? Betul. Kita tuh harus hargain perempuan. Ini kalau acara nggak ada perempuan, dikit hati dan datang dikit kiai, dikit pak. Iya. Hebatnya Ibu perempuan. kita hargain semuanya. Betul nggak Bu? Kalau nggak ada ibu-ibu sepi ini acara Bu, betul nggak Bu? Makanya kita Nabi aja udah bilang. Nabi itu ditanya, ya Rasulullah, siapa yang harus kita hargain, siapa yang harus kita hormati? Kata Nabi apa Bu? Ibu, perempuan. Satu. Ditanya lagi yang kedua, siapa yang harus kita hormati ya Rasul? Lalu Rasul mengatakan ibu, 2 Bu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Baru yang keempatnya kata sahabat, Nabi menjawabnya bapakmu. Jadi kita hitung, bapaknya 1, ibunya 3. Bapaknya 1, ibunya 3. Paham Ibu? Paham gak Ibu? Berarti disuruh punya istri 3 mungkin. Nah begitu. Maksudnya Bapaknya 1, Iya. ibunya 3. Iya 3 kali berarti ya.
3 kali lipat itu Ustaz ya. Ya Allah, jamaah. Jamaah. Lanjut kagak? Lanjut kagak? Siap nggak dengerin ceramah sampai pagi? Siap nggak dengerin ceramah sampai pagi? Agak siap enggak? Dari pagi kita ceramah ngomong baik ya Allah. Ya Ustaz ceramah saya tidur aja di sini. Enggak, kalau ibu siap ceramah sampai pagi, siapkan tolong ambulan, Bang Ginanjar di sini. Masya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah sudah kita laksanakan. Semoga Allah tambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Amin. Bang Ginanjar awalnya istrinya 1, gara-gara bersyukur kepada Allah istrinya ditambah. Tambah soleha. Gitu. Bukan tambah 4 gimana. Jamaah sekalian, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian, kita merdeka ini temanya. Indonesia besok pagi akan mengkibarkan di seluruh penjuru Nusantara bendera merah dan putih. Sekarang saya mau tanya, woi, boleh nggak saya nanya? Boleh. Jawab yang kencang ya. Jawab yang kencang ya. Siapa kita? Tuh bingung kan dia? Siapa kita? Ah? Indonesia. Oh, ini pintar juga. Pintar juga jadi. Tapi yang belakangnya rela siapa kita? Hasanah. Teman ente memang. Teman sekelas. Halo dek, besok libur ya? Aku nggak masuk ya. Bolos, karena aku juga Agustus. Bang, kita tanya bang, siapa kita gitu? Siapa kita? Indonesia. Lagi bang. Siapa kita? Indonesia. Ketika Bang Ginanjar itu bertanya siapa kita Indonesia, Bang Ginanjar nanya, Indonesia merdeka. Jawab semuanya, bisa ya? Bisa ya? Oke siap bang, mulai. Siapa kita? Indonesia merdeka. Susah. Udah dibilangin kencang-kencang keras-keras, tapi kau salah-salah lagi cah. Oh iya. Aku udah tahu lah. Yang apa? Nih, abang bertanya siapa kita, jamaah menjawab Indonesia. Iya. Aku bertanya lagi, Indonesia, kita jawabnya merdeka. Bisa? Bisa. Oke. Siapa? Kelamaan. Siapa kita? Indonesia. Siapa Indonesia? Kayaknya kita butuh Pak Lurah dah sekarang. Iya. Tuh gitu Pak. Pak Lurah ya. Ajarin dong Pak Lurah ini marah. Salah tadi saya aja. Iya salah ya Bu ya. Siapa kita jawabnya Indo. Bang Ginanjar nanya Indonesia. Kita bilang merdeka. Tadi kan lu tanggung disuruh Bapak Lurah, jadi sekalian Pak Lurah. Coba. Bantuin saya Pak Haidir. Pintar tadi omelin Pak Kiai. Siapa kita? Indonesia. Makasih Pak. Lalu aku baju Pak Lohon Haidir. Ayo Bang Ginanjar lagi. 1, 2, 3. Siapa kita? Indonesia. Indonesia. Merdeka. Indonesia. Merdeka. Indonesia. Merdeka. Sekarang tambahin. Kalau Indonesia merdeka, abang nanya lagi. Palestina merdeka. Karena hari ini Bu, kita melihat ada saudara kita yang masih dijajah oleh orang-orang yang menjajah mereka. Kalau kita bilang Palestina, Ibu bilang merdeka. 3 kali Palestina ya. Oke. Palestina merdeka, Palestina merdeka. Terakhir takbir, Allahu Akbar. Bisa ya? Siap. Ini semangat kita untuk membela saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan dengan semangat gemuruh dari kelurahan Kelurahan Silau Maraja.
insya Allah menjadi kabulnya doa kita biar Palestina bisa merdeka. Amin. Amin. Silakan bang. Siapa kita? Indonesia. Kita. Indonesia. Indonesia. Merdeka. Indonesia. Merdeka. Indonesia. Merdeka. Palestina. Merdeka. Palestina. Takbir. Luar biasa, insya Allah. Indonesia ini merdeka bukan hadiah dari Belanda, Ustaz. Bukan. Itu berkat daripada pejuang-pejuang kita yang mempertahankan tanah air Indonesia dengan keringat bahkan darah yang menetes dari dirinya sehingga Indonesia bisa merdeka. Bukan kado juga dari Jepang ya. Bukan. Indonesia meraih dengan Kalau kado bukan dari Jepang, Dari dari mana? Kiai ntar buat kita. aduh Kiai, gak enak mau Kiai, jangan ambil hati. Canda. Langsung saja laksanakan. Aduh, maafin Kiai, emang orang kecil kadang suka begitu. I'm sorry my love. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema kita sekarang adalah kemerdekaan. Apa sih yang dimaksud dengan kemerdekaan? Kata kemerdekaan itu diartikan oleh ulama adalah at-taharrur wal khalas min ayyi qaidin. Kata ulama, arti kemerdekaan itu artinya adalah kebebasan. Jadi kalau kita dibilang merdeka, kita bebas menentukan nasib bangsa kita sendiri. Betul nggak betul? Kita bebas mengatur kehidupan kita sendiri. Betul nggak betul? Kita bebas mengatur perekonomian keuangan kita sendiri. Betul nggak betul? Itulah yang disebut dengan merdeka. Lalu kemudian juga ulama mengartikan kata kemerdekaan dengan kata kholas. Kholas itu kurang lebih artinya sama dengan ikhlas, yaitu murni. Maka kalau kita sudah merdeka, murni semuanya, kita punya kebebasan, kemurnian untuk kita bertindak dan berperilaku. Betul nggak betul? Tidak ada apapun yang mengikat kita semuanya karena kita murni tanpa ikatan apapun. Maka kalau kita sudah merdeka, kalau siapapun sudah merdeka, tidak ada orang yang mengikat kita untuk kita bisa bergerak kemanapun. Kita bisa berjalan kemanapun. Kita bisa menentukan nasib kita sendiri bagaimanapun kondisinya kita. Betul apa betul? Itulah kemerdekaan. Bukan begitu? Betul sekali. Betul. Merdeka berarti bebas, freedom. Betul. Besok, sekarang belum merdeka Ustaz. Besok baru merdeka. Masya 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45. Nyanyi terus sih. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Kita pakai ada alat musik tuh Bapak. Oh iya. Bisa diiringin alat musik. Roh. Vokalnya kali ini artis terkenal luar biasa. Beliau kalau menyanyi itu nggak pernah dilakukan, tapi demi Miftahul Huda, insya Allah beliau bisa bernyanyi semuanya, betul? Semua barang-barang. Taruh, suaranya kamu ente ngikutin Bang Ginanjar ya, jangan Bang Ginanjar ikutin ente kagak nyambung takut. Iya, karena Ente ngikutin suara saya kan kemana-mana. Bukan begitu. Iya. Memang alat musik biasanya ngikutin penyanyinya. Biarlah ini, ya. Siap. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih kita berbeda. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, Selamatlah kita ya. iya. Masya Allah. Enak Abro bisa ngiringin ya. Iya, enak. Jadi Abro tuh bisa ngiringin apa saja ya. Ternyata lagu kemerdekaan Indonesia itu memang lagu dibuat oleh kita dan untuk kita. Masya Allah.
oleh bangsa Indonesia dan untuk bangsa Indonesia, dan itu nilai-nilai yang diambil dari nilai keislaman luar biasa. Allahu Akbar. Bangsa kita punya lagi itu. Tugas para pejuang mengeluarkan negara Indonesia dari penjajahan. Indonesia merdeka, tugas sekarang kita adalah mengisi kemerdekaan. Betul. Bagaimana mengisi kemerdekaan buat para pemuda, anak remaja dan kita semua ini? Mengisinya? Iya. Yang remaja, lakukanlah yang terbaik di masa remajanya. Jangan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kehidupannya. Sebagai seorang santri maka belajarlah menjadi santri yang baik. Amin. Sebagai seorang suami maka jadilah suami yang saleh. Jangan jadi suami yang tukang merebut istri orang lain. Pelakor. Betul, Bu? Ada nggak suami yang begitu, Bu? Oh, ada nggak, Bu? Ada ya, Bu ya? Ada ya, Bu ya? Mana suaminya, Bu? Insya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini Indonesia. Di sana ada saudara kita, saudaraku sekalian. Kita bisa makan hari ini dengan kita pertimbangan enak atau tidak makan yang akan kita makan tersebut. Tetapi mereka bukan pertimbangannya itu. Mereka cukup dengan nasi saja mereka dapatkan, itu sudah bersyukur. Mereka tidak mengharapkan makanan yang enak, sekedar makanan ada pun itu untuk mereka makan, alhamdulillah. Mereka tidak mengharapkan makanan, tetapi hanya segelas air pun mereka syukuri. Kenapa? Mereka mendapatkan air itu dengan mengantri ratusan orang baru bisa mendapatkan satu gelas air minum. Saudaraku sekalian, kami alhamdulillah dari Yayasan Ujeng Center, kami menyumbangkan dana kemarin di akhir bulan Juli ini, di bulan Agustus kami terus estafet untuk penggalangan dana senusantara, bil khususnya ini di wilayah Medan sekarang. Kemarin kami di Jambi, terus estafet untuk kemudian membantu saudara kita yang berada di Palestina. Jamaah sekalian, betapa kejamnya mereka kepada saudara-saudara kita. Bayangkan, ketika kami lihat video itu, betapa mengenaskannya. Mereka sedang mengantri makanan, mereka sedang menantikan makanan yang diberikan oleh pihak otoritas pemerintahan yang berada di sana. Tapi ternyata, saudaraku sekalian, dari atas ada pesawat yang menjatuhkan bom. Maka sebelumnya mereka menerima makanan tersebut, mereka sudah mendapati syahid yang ada pada kenyataan. Makanya saya katakan kita harus berada pada barisan Palestina, membantu saudara-saudara kita Palestina. Saya mau tanya, siap nggak membantu Palestina? Jawab yang kencang, siap nggak membantu Palestina? Jawab yang keras, siap nggak membela Palestina? Siap nggak menolong Palestina? Takbir! Takbir! Saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, Nasrum minallah wa fathun qarib. Palestina pasti akan menang karena pertolongan Allah akan datang. Tetapi ketika Palestina itu menang, ketika kaum muslimin itu menang, kita berada di mana posisinya? Apakah kita sudah berkontribusi untuk kemenangan itu, ataukah kita diam saja? Allah akan nilai kita nanti. Maka sekarang kita masih ada di dunia ini, ayolah kita siapkan apa yang kemudian mereka butuhkan, kita tolong mereka dengan semampu kita semuanya. Saya tanya lagi, siapkah membantu Palestina? Siapkah menolong Palestina? Kalau siap, kalau siap, kalau siap, tanya lagi Bang Ginanjar. Apakah kita siap untuk? Bukan gitu. Bukan gitu. Siapa kita? Betul. Siapa kita? Indonesia. 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 Merdeka. Palestina. Merdeka. Palestina. Merdeka. Palestina. Merdeka. Akbar. Allahu Akbar. Nih, luar biasa, jamaah sekalian. Kata Allah, kita akan melihat kemenangan itu. Tapi tinggal kita posisinya ada di mana? Apakah kita sudah bersama barisan para syuhada wassalihin yang ada di sana atau belum?
Maka kalau misalkan belum, hari ini kami mengajak, kita tolong mereka, kita bantu mereka. Insya Allah kita digolongkan sebagai golongan mereka, dan insya Allah kita diakui sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad. Rasulullah bersabda dalam satu hadisnya, "Man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minna." Kata Rasulullah, siapa yang tidak peduli pada urusan saudaranya sesama muslim, maka dia bukan umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau tanya, siapa yang kagak pengen diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, angkat tangan. Ayo, ada nggak yang kagak pengen diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad? Ada nggak? Ada nggak? Sekarang saya mau tanya, siapa yang pengen diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad? Angkat tangan. Ya Allah, ya Rasulullah, inilah umatnya Nabi Muhammad yang siap membantu saudaranya yang berada di Palestina. Saya bilang, Palestina! Palestina! Inilah umatnya Rasulullah SAW. Dahulu kemenangan kita karena kompaknya kaum muslimin. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah tiada, maka Nabi Muhammad SAW dimaulidkan, dan umatnya Nabi Muhammad kemudian bersatu dan bisa memenangkan perjuangannya di seantero belahan dunia. Bahkan sampai dulu 2/3 dunia itu di bawah kekuasaan kaum muslimin, saudaraku sekalian. Karena apa? Bersatunya umat Islam. Hari ini apalah daya kita tidak seperti dulu. Dulu kita punya kekuatan, sekarang kita tidak punya kekuatan. Ya, centang berenang. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW, kita itu seperti buih di lautan. Ngerti buih di lautan, Bu? Kemana ombak mengajaknya, kesanalah. Itulah umat Islam, tidak punya prinsip dan tidak punya kekuatan apapun. Nah, saudaraku sekalian, mudah-mudahan dengan hadirnya kami di sini bisa mengetuk hati saudara-saudara semuanya untuk bisa membantu saudara kita yang berada di Palestina. Kita di sini cuma tinggal nungguin aja, Bu. Kita di sini cuma tinggal nungguin aja. Nungguin apa? MATI, apa jadinya? Mati. Takut saya dengerinnya. Bu, kita nungguin mati doang. Kita kalau udah mati selesai urusannya, Bu, nggak ada apa-apa. Harta nggak kita bawa, mobil yang cakep dan mewah nggak kita bawa, tanah yang lebar dan luas nggak kita bawa. Yang kita bawa adalah hanya amal ibadah, sedekah di antaranya. Makanya kalau hari ini kesempatan kita tawarkan untuk bersedekah, ayo berikan terbaik untuk Palestina. Mudah-mudahan ini jalan kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Amin. Jamaah sekalian, bagi Nanjar tentunya akan menyampaikan sepatah dua patah kata lagi terkait bagaimana donasi Palestina ini tersampaikan ke sana. Silakan bagi Nanjar. Para jemaah sekalian, warga besar Pondok Pesantren Miftahul Huda, Yayasan Ugeng Center ini yang dipimpin oleh beliau akan menyalurkan bantuan buat saudara-saudara kita di Palestina karena ada kawannya di Gaza, ya Ustaz ya. Betul. Jadi langsung beliau berhubungan dengan orang Gaza yang menjadi sahabatnya, sehingga bantuan itu langsung diterima oleh temannya yang berada di Gaza. Sehingga namanya Syekh Syakir. Iya. Namanya Syekh Syakir. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Palestina. Kita bacakan Fatihah. Semoga Palestina cepat merdeka. Amin. Amin. Semoga dengan bantuan yang nanti akan dititipkan kepada kami, insya Allah Palestina bisa merdeka. Amin. Walaupun yang kita bantu cuma setetes air di tengah lautan, semoga bisa menjadi penerangan di tengah kegelapan. Betul. Amin. Betul tadi. Nanti ada tim kami yang keliling untuk sunduk ya, untuk kotak berjalan ya, untuk berdonasi Palestina, berikan donasi terbaik untuk Palestina seikhlasnya, sebanyak-banyaknya untuk saudara kita yang berada di Palestina. Siapkan infak terbaiknya, insya Allah infak terbaik tersebut digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabban. Diganti dengan berlipat ganda balasan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Diiringi dengan salawat saudaraku sekalian. Ayo salawat saudaraku sekalian. Siap?
dengan salawat Jibril